Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Bu Nafi. Saya untuk semester ini ngajar mata kuliah kecerdasan buatan sama mata kuliah pengolahan citra digital. Untuk mata kuliah kecerdasan buatan, saya sudah membuat playlist untuk yang semester genap ya, semester genap tahun ajaran 2021-2022. Nah, di sini saya membuat playlistnya namanya materi mengajar kecerdasan buatan. Di pertemuan pertama saya sudah memberikan penjelasan terkait pengantar AI, kemudian buku yang saya pakai panduan untuk mengajar atau buku pedoman saya. Kemudian saya juga menyampaikan teknik pencarian mulai dari teknik pencarian BFS, DFS ya. Terus untuk kasus waterjak. Nah, saya juga sudah ngasih link Google Drive-nya, materi-materinya sudah saya upload di sini. Nah, ini termasuk saya kalau ikut pelatihan saya upload ke sini juga biar nambah pengetahuan untuk mahasiswa saya yang saya ajar. Kemudian untuk tugas-tugasnya juga sudah saya masukkan di sini. Ya, sama bisa ngecek tugasnya nanti apa dan sesuai pertemuan. Nah, untuk minggu ini pertemuannya insya Allah pertemuan kelima ya, sambil saya cek ya, pertemuan kelima untuk minggu ini ngajarnya ya, pertemuan kelima, tapi yang saya buat playlist baru 4 pertemuan ya. Pertemuan yang berikutnya yaitu UJS ya, yaitu maaf, UJS, Uniform Course Cert. Apa itu Uniform Course Cert? Nah, teknik pencarian yang saya sampaikan nanti ada dua, yaitu pencarian terbimbing dan dengan teknik buta. Untuk teknik buta sebenarnya metodenya banyak. Saya menggunakan yaitu BFS, Bird, First, Search, DFS, Derp, First, Search, dan satunya lagi UJS. Sesuai ini kepanjangannya. Nah, ini. Sedangkan metode terbimbing saya hanya menggunakan base, First, Search, dan bintang A star. Sebenarnya metode ini hampir sama cara kerjanya, base, first ataupun yang A star. Nah, tapi nanti saya kasusnya di sini ini puzzle, sedangkan yang ini menggunakan traveling sales problem. Oke. Dari metode ini sebenarnya teknik pencarian itu dasarnya adalah cara merepresentasikan, harus tahu maaf merepresentasikan Masya Allah salah terus, merepresentasikan presentasi, presentasikan, aduh salah semua tulisannya, maaf ya. Merepresentasikan, kemudian tahu awal state-nya, atau kalau kita membuat program tahu mulainya dari mana, mulai atau initial state, kemudian tahu kapan selesainya, kalau membuat program ya, tahu selesainya atau goalnya. Nah, teknik pencarian itu juga ada istilah open dan close. Close itu untuk menampung yang sudah dituju, menampung yang sudah dituju,
Sedangkan open itu daftar yang akan dituju. Oke, ini kasusnya. Ya, ini penjelasannya. Langsung, kalau kemarin ini ya, untuk semuanya, metode ini semua ini. Nah, saya tulis di sini. Close-nya itu sama, yaitu stack. Nah, ini juga stack, BFS juga stack, DFS juga stack, UJS juga stack. Nah, yang membedakan itu open-nya. Minggu lalu kita membahas BFS, open-nya menggunakan queue, DFS menggunakan stack. Nah, sedangkan UJS menggunakan ada istilah prioritas queue. Oke, saya kasusnya saya sampaikan ada di materi ini ya. Saya sudah ngasih linknya di Google Drive, nanti bisa dicek. Nanti saya ngupload juga saya taruh di sini. Nah. Terus di sini untuk kasusnya, nah ini gambarnya. Ini gambarnya ya, saya pakai contoh ini. Maaf. Saya potong gambarnya saja, saya hanya butuh grabnya. Ini namanya grab tidak berarah. Sudah, saya taruh sini. Tadi saya sudah membahas terkait open dan close-nya. Nah, sedangkan yang membedakan lagi adalah representasinya, cara merepresentasikan. Nah, kalau UJS, karena di sini nanti ada cost ya, cost itu bisa jarak, bisa biaya. Nah, nanti cost-nya itu dicari yang optimal. Optimal itu relatif. Maksudnya relatif bagaimana? Tergantung kasus. Kalau kita mau mencari jarak tercepat, ya berarti optimalnya jarak tercepat. Kalau kita mau mencari biaya termurah, ya berarti optimalnya biaya termurah. Bisa juga nanti kasusnya mau mencari untung yang terbanyak, terbesar. Nah, itu kan tergantung kasus. Jadi optimal itu fleksibel tergantung kasusnya maunya seperti apa. Ya. Sehingga di sini cara merepresentasikan, kalau kemarin kan cukup dari koma ke. Nah, sedangkan UJS ada nilai heuristiknya. Nilai heuristiknya itu total dari state awal sampai state berikutnya. Dari state awal sampai state berikutnya. Ya. Sehingga kalau ini kita buat, tadi saya sudah nyampaikan bahwa open-nya menggunakan priority queue. Sehingga kita buat queue-nya nanti saya taruh sini. Sedangkan close-nya saya taruh sini. Nah. Maaf. Ini bisa diperlebar. Nanti kalau nggak muat, saya taruh lanjutannya di sini ya. Ini urut-urutannya, ini yang nomor 1, ini nomor 2. Nanti kalau nggak muat. Nah, tadi teknik pencarian juga harus dipahami terkait initial state dan goal state-nya. Misal di sini initial state saya adalah B. Goal state-nya adalah G. Kita lanjut. Hal-hal yang harus kita pahami adalah urutan juga. Jika nanti misal contoh kayak ini ya, S ternyata dia mempunyai ini garis menuju kemana saja, itu ada ke A, B, C. Berarti kita harus mengetahui terkait teknik urutannya. Teknik urutan itu hanya ada 2, yaitu ascending sama descending. Sehingga kalau ascending ya, kasus ini harus diselesaikan semua menggunakan ascending. Jika nanti kotanya lebih dari 1 urut-urutannya kayak gitu. Kalau descending juga gitu, jadi harus konsisten, satu kasus satu penyelesaian urutan. Langsung kita mulai. Tadi open itu daftar yang akan kita tuju. Berhubung ini awalnya itu di B, berarti belum dari mana-mana, masih 0 ke B. Nah, ini cara representasinya. Nilai heuristiknya berarti juga 0. Ini kelihatan ya, ini angka 3,
ini 6, ini 5, ini 4, ini 8, ini 4, ini 3, ini 4, ini 4, ini 5, ini 6, ini 4, ini 5, ini 3, ini 7. Ini cara representasinya ya. Ini nilai-nilai heuristiknya. Nilai heuristiknya itu total dari state awal sampai state berikutnya, terus gitu. Nah, di sini karena B itu yang awal ya, yang awal, nilai state awal kan. Berarti dia langsung kita kunjungi, berarti ini dicoret, seret, ditampung di close-nya. Berarti saya tampung di sini, urut-urutannya saya tampung di sini 0, B, 0. Nah, selanjutnya kita cari suksesornya, anaknya. Anak dari B yaitu ini kalau saya menggunakan urutan, misalkan saya milihnya yaitu urutannya adalah saya taruh di sini ascending, berarti B, A, 3, B, D, 6. Terus B, S, 4. Ini adalah daftar anak dari B, berarti kita masukkan ke sini, yang akan kita tuju berarti ya daftar B, D, 6, B, S, 4. Selanjutnya daftar berikut yang harus kita kunjungi adalah, nah ini ada prioritasnya. Kalau prioritas kita mencari adalah dengan nilai terkecil ya. Di sini saya garis bawahi nilai prioritasnya adalah nilai terkecil. Waktu mengunjungi nilai terkecil. Sehingga yang terkecil ini 3 dibandingkan 4 dibandingkan 6, 3 paling kecil, berarti B, A kita kunjungi. Kita masukkan ke daftar close-nya yang sudah kita kunjungi. B, A, 3. Kita cek anak dari anak dari A ya. Anak dari A kita tulis di sini suksesornya. A bisa menuju S, E, F. Urut-urutannya berarti A, E 8 tambah 3, 11. A, F 3 tambah 4, 7. A, S 4 tambah 3, 7. Berhubung di sini S sudah ada, ini ya, kita lihat nggak boleh double, dan nilainya lebih kecil, berarti ini nggak perlu ditulis. Yang cukup ditulis adalah A, E, 11, dan A, ini dikasih kurung, karena pasangan A, F, 7. Nah, dari daftar ini 11 nggih. Daftar ini berarti yang kita kunjungi lanjutannya yaitu ini BS4. Kenapa? Karena nilainya lebih kecil. Coret sini, cari yang lebih kecil. B, S, 4. Kita cek anak dari S. Saya taruh agak ke sini. Suksesornya S menuju ke C saja karena A dan B sudah pernah, nggak boleh ditulis ulang, berarti S, C, 9 loh. 9 dari mana? Ini ya, di total dari awal sendiri sampai berikutnya, berarti 4 tambah 5, 9. Dari sini berarti kita masukkan S, C, 9. Nanti kita masukkan di sini daftar lanjutannya, open. Pokoknya saya taruh sini, open itu. Nah, ini semoga masih muat satu lagi nanti. Nah, di sini kita cek lagi daftar yang kita kunjungi berikutnya berapa. Cari yang nilai terkecil, yaitu 6, 7, 9, 11. Mana yang paling kecil? Oh, 6. Berarti yang kita kunjungi berikutnya adalah BD6. BD6. Angka 6. Kita cari suksesor dari D.
D, bisa ke C, bisa ke K, bisa ke E. Kita tulis dulu semua. Urut-urutannya ascending, D, C, 9. Kok bisa 9? Iya, 6 tambah 3. Terus D, E, 10. D, K, 11. Kita cari, kalau ada yang sudah ditulis nggak boleh double, kita cek. E di sini 11, ini 10, berarti ini dicoret karena yang lebih kecil adalah D, E, 10. Ini hasil yang terbaru. Ini lebih kecil ya. Ini E-nya tadi 11, ini 10, berarti pilih yang ini. Berarti ini sudah ditulis. Diganti. C di sini 9, ini juga 9, sama berarti dibiarkan saja ya. Sama ya. Kalau sama berarti kita biarkan saja ya. S, C, 9. Maaf ya, saya salah. Ini berarti ngeceknya tadi S terakhir keluar nilainya 4, 9. Nah, D ke C juga 9. Nah, boleh seperti itu. Boleh hanya ini aja atau diganti ini boleh, tapi ini nilainya sama dibiarkan. Terus berikutnya yang belum ini nggak perlu ditulis. Nah, saya coret lagi. Yang ditulis berikutnya adalah DK11 karena belum ada. DK11. 11. Nah, daftar berikutnya yang kita kunjungi adalah dilihat dari nilai terkecil. Nilai terkecilnya di sini F. Nah, kita coret. Nah, AF kita masukkan di daftar yang sudah kita kunjungi. Saya taruh di sini berikutnya. A, F, berapa nilainya? 7. Kita cari suksesor dari F. F bisa menuju ke G dan E. Ingat kalau E sudah pernah kita tulis dan sudah bilang, belum dihilangkan. Kita cek aja nilainya berapa di sini. F, urut-urutannya pakai ini ya. Ascending F, E. Nilai F terakhir tadi 7 ditambah 5, 12. Dan nilai ini lebih besar dibandingkan yang ini, berarti ini nggak perlu ditulis, saya garis bawahi, nggak perlu ditulis. Terus berikutnya F, G. F terakhir 7 tambah 3, 10. Nah, selesai. Kita masukkan berarti hanya F, G, 10. Dari sini daftar yang kita kunjungi berikutnya dicari nilai yang terkecil. Nah, ini SC. Nah, SC berarti SC, 9. Berhubung di sini D sudah pernah kita tuju, berarti nggak punya anak, nggak boleh ditulis ulang ya. Berikutnya yang dikunjungi lagi mana? Dilihat dari nilai terkecil. Berhubung ini ada 2 nilai terkecil, boleh diurutkan dulu. Q seperti Q ya. Q itu FIFO. Nah, berarti ini dikeluarkan dulu D, E. Kita kunjungi thread. Kalau ada nilai yang sama ya, D, E, 10. Nah, E punya anak kemana? E mempunyai anak ke, maaf saya geser ke atas, Z sama D. Berhubung D itu sudah pernah dikunjungi, nggak boleh ditulis ulang, berarti suksesornya cukup ditulis Z saja. E, Z. E terakhir nilainya 10 tambah 6, berarti 16. Maka daftar ini yang kita tulis. E, Z, 16. Nah, daftar berikutnya yang kita kunjungi, cek nilai yang terkecil. Nah, ini terkecil F, G. Dan di sini stop karena G adalah goalnya. Maka ini sudah stop. Jadi berhenti itu jika yang pertama sudah menuju goal, sudah tercapai goalnya, berarti selesai. Atau di daftar Q-nya sudah tidak ada state. Ya, state itu kayak gini nih representasinya. Kalau sudah tidak ada state, berarti itulah akhirnya sudah tidak bisa, berarti tidak menunjukkan, tidak menghasilkan goalnya. Nah, hasilnya apa? Berarti hasilnya dari clause ini kita buat tree, urut-urutannya tree-nya ya.
urut-urutannya trinya. Ini karena step berarti LIFO sistem keluarnya. Kita tulis di sini dulu. Saya buat agak kecil. Bentar. Saya agak perkecil. Saya buat pen baru aja. Saya ambil yang ini saja, close-nya saja. Saya agak perbesar ke atas. Hasilnya yaitu kita urutkan dari yang ini ya. Saya taruh ke sini. Ini berarti G. Di sini F. Terus DE belum ada, saya taruh sembarangan di sini dulu. D, E, SC saya taruh sembarangan aja. SC. Ini level ya, kalau tri itu ada levelnya. Ini C. AF ya, sudah ada F, berarti ini A. BD ini sudah ada D, berarti ini B. BS ini sudah ada, saya tarik garis ke sini. BA, nah berarti A-nya ini agak turun. Saya geser dulu A-nya. Nah, ada level ya. Nah, kayak gini. Nah, ada level. BA awal sendiri. Maka kalau kita total rutenya ini hasil petnya atau rutenya adalah B, A, F, G dengan total jaraknya 10. Kalau kita cek masing-masing BA berapa, BF berapa, kita lihat dari nilai ini. BA 3, BA di sini nilainya 3. AF A ke F 4, F ke G 3, 4, 3. Nah, ini 4, ini 3. Kalau yang lainnya bisa kita cek juga. B ke D 6, B ke S 4, 6, 4. B ke D 6, B ke S 4, B ke D sudah. Terus tadi S ke C 5, S ke C di sini 5. Terus D ke E 4. Nah, inilah nilai-nilai heuristiknya. Yang kita ambil adalah yang total dari awal sampai akhir. Jadi inilah hasilnya. Maaf, tertutup. Nah, ini hasilnya. Dah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semangat belajar, jaga kesehatan. Semoga kita diberikan kesehatan. Kemudian mohon maaf jika penyampaian saya terlalu cepat atau terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.